Saya coba coba bentar. Di sini ada nggak ya? Saya pengen ngasih lihat proses, kayaknya nggak ada sih. Sorry, salah. Wah, nggak ada. Saya mau ngasih lihat proses buat penjurian sih sebenarnya. Saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award. Saya kasih cerita, bentuknya cerita aja ya. Satu Indonesia Award. Di Satu Indonesia Award, ini dia websitenya. Ini award ini dikasih ke anak muda umur di bawah 35 tahun yang inspiratif, kira-kira gitu, dan belum pernah dapat award secara nasional sebelumnya. Bisa turun ke bawah sini, bisa ngeliat sih. Nah, ini juri-jurinya ada Pak Emil Salim, Pak Fasli, Bu Puni, ada Ono, ada Pak Torik, ada Pak Riza, segala macam. Ada Mbak Dian Sastro, ada Billy Bun, segala macam. Itu jurinya. Ini penerima award sebelum-sebelumnya. Dan yang seru di sini adalah yang masukin data, yang orang yang diusulkan itu tahun ini tuh kalau nggak salah ada berapa ya? Udah dekat-dekat 10.000 orang. Dan waktu untuk meriksanya cuman seminggu. Lu bayangin, ribuan orang dibagi 7 hari. Jadi per hari ratusan orang kan, itu yang meriksanya tewas. Jadi untuk meriksa award ini saya mulai pakai kayak ginian, pakai machine learning kayak gini. Jadi kalau kata-katanya seperti ini kira-kira dia bagus atau apa enggak. Karena kita udah 10 tahun ngasih award, dari kata-kata itu kita bisa melakukan klasifikasi sih sebenarnya. Oke, sekarang saya akan coba kasih lihat yang lebih sederhana, lebih gampang visualisasinya. Ada teks nggak ya? Text mining. Kita pakai text mining ya, sederhana aja. Pakai Wikipedia lah, Wikipedia. Kita bisa nyari di Wikipedia bahasa Indonesia aja ya. Cari tentang misalnya Sumatera. Nggak tahu Sumatera itu isinya apa segala macam. Kita akan ambil 10 artikel yang ada Sumateranya, search. Jadi dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artikel Sumatera yang ada Sumateranya. Dia udah dapat, 100% udah dapat. Kalau mau ngelihat datanya, kita bisa lihat sih datanya, data table, bisa kita lihat. Ini aja kita bisa lihat, ini URL-nya, ini summary dari artikelnya, bisa dilihat Sumatera, bentuk tidak baku Sumatera, pulau ke-6 terbesar, provinsi Indonesia, provinsi harimau Sumatera, Sumatera Selatan, pulau di Sumatera, segala macam. Kita bisa lihat nih summary-nya, ini kontennya ada. Bayangin kalau kita baca, tewas nih, kan banyak, males baca. Gimana caranya baca yang cepat? Cara baca yang cepatnya ini. Bayangkan kalau kita baca, pasti yang kita baca yang sering muncul kata apa sih di situ. Dari yang sering muncul kita bisa tahu, oh kata ini penting. Misalnya tadi saya masukin Sumatera, jadi kata Sumatera bakal sering muncul. Jadi Sumatera itu penting. Di Sumatera apa yang penting selain Sumateranya, pasti ada yang penting-penting lagi dan penting itu akan sering muncul. Tapi saya belum tahu apa itu. Nah, caranya adalah masuk ke text mining. Kita proses dulu. Prosesnya tuh buat ini sih sebenarnya. Ini dia. Saya bikin semua huruf kecil, semua kata-kata penghubung bahasa Indonesia dibuang. Stop words adalah kata penghubung yang tidak artinya nggak penting. Misalnya dan, di, ke, dari kan nggak penting. Yang kita pentingin adalah keywordnya. Sumatera, harimau, rumah. Nah itu kan keyword ya. Keywordnya kita mau hitung. Ada berapa keyword tadi. Dan itu yang saya pakai buat baca tuh itu sebenarnya. Teknik baca saya cuma gitu doang. Kata-kata yang penting buang-buangin dalam kepala tuh dibuangin semua. Saya ambil keywordnya doang. Jadi saya pre-process teks. Supaya tinggal keyword-keywordnya aja. Sekarang kita akan bikin word cloud.
Ini workload kita akan bikin. Oke. Kalau kita klik, ini belum disambungin jadi masih kosong ya. Workload kira-kira kita bikin kayak gini dah. Workload kira-kira kayak begini dah. Workload. Kita gambar. Nah, kayak ginilah ini namanya workload ya. Jadi kata-kata yang penting akan jadi besar, jadi bold, atau fontnya akan tambah gede, yang tidak penting tambah kecil. Jadi kita bisa tahu, oh yang penting ini, yang penting teknologi, ini Star Wars, ini media sosial, ini clean hand wash, ini urusan COVID, ini urusan gitu ya. Nah, kita akan bikin workload dari hasil pre-processing ini. Cuman kalau dadi ke dari kita masukin, dadi ke dari akan jadi penting banget, akan muncul, soalnya itu sering muncul tuh dadi ke dari. Kita udah buang nih, harusnya kita buang. Ini kan udah stop word, kita buang ya, filtering stop word. Udah, jadi cara baca gitu doang. Klik, terus kita keluar. Nih, oh Sumatera itu provinsi di Indonesia. Yang penting adalah Badak. Yang penting dari Sumatera adalah Sumatera Barat ternyata. Yang paling yang menonjol di Sumatera adalah Padang, Sumatera Barat. Ada kotanya, ada kabupaten, ada harimau Sumatera, Padang. Jadi kayaknya di Wikipedia yang muncul dominan adalah Padang sih sebenarnya, Sumatera Barat gitu. Coba kita ganti ya, ini kita ganti. Ini kan Sumatera. Coba kita ganti ininya. Jangan Sumatera, misalnya Jokowi. Oke, search. Ininya akan berubah lagi sih. Coba mana teksnya dia? Ini lagi jalan, udah 100%. Oke. Oh, nggak langsung generate ya. Oh, nggak keluar. Harus. Oh, udah. Itu dia. Mana bentar. Ini dia. Nih, keyword yang kita masukin Jokowi, yang keluar apa? Presiden, Partai Pemilihan Indonesia Jakarta. Kayak gitu sih. Jadi kelihatan Jokowi Presiden Indonesia. Tapi ada partai. Gitu. Jadi seru sih buat lihat-lihat gini. Oh, berarti persepsi yang muncul seperti itu. Dan ini kita bisa pakai buat baca-baca laporan segala macam. Jadi kalau saya baca laporan file ini, sorry, kalau yang di sini kan tadi Wikipedia ya. Ini Wikipedia yang kita masukin. Kita bisa masukin file teks sih. Teks ini bisa kita masukin sih. File teks kita masukin, nanti di-convert jadi corpus, terus dibaca kayak gini, nanti keluar. Jadi itulah yang namanya machine learning, deep learning itu kira-kira kayak gitu sih. Dan ini yang namanya AI ya ini makhluknya. Yang AI yang di atas ini yang terutama. Kalau ini data mining kelasnya, kategorinya data mining. Text mining dia tepatnya text mining sih sebenarnya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, gue kasih yang horor nih. Nggak horor sih. Horor banget juga enggak. Pertanyaan? Nggak ada? Aman. Pak, izin Pak. Ya, siap. Nah, untuk kasus misalnya pencurian kan Pak, ini kan tadi ada orang-orang yang istilahnya ya ketangkap berkompeten di bidangnya, kayak misalnya Bu Dian Sastro, seniman, Bapak sebagai engineer. Itu berarti untuk membuat suatu istilahnya tujuannya itu pencurian, orang yang menginspiratif, berarti ada orang-orang yang menjembatani apa-apa aja nilai poin untuk mengklasifikasikannya kan Pak. Oke. Jadi jadi gini harusnya ini satu Indonesia Award ya. Coba bisa masuk nggak ya? Harus bisa masuk. Jadi harus masuk dulu. Bentar. Bisa masuk kayak saya coba. Jadi kalau nggak salah harus daftar dulu, login. Harus masuk. Coba saya masuk ke Facebook. Bisa nggak saya masuk ke Facebook? Ini juri nih. Sebagai juri beda. Saya login pakai Facebook. Jadi waktu kalau kita mau ngusulin seseorang untuk dijurikan, dia inspiratif atau enggak, kita harus cerita tentang orang itu sih sebenarnya. Jadi bentuknya tulisan. Tulisannya dimasukin, oh ini loginya lama banget.
Jadi ya udah sederhananya gitu. Kalau bisa masuk nanti ada formulirnya, ada form yang harus diisi. Motivasi dia gimana, tingkat kesulitannya seperti apa, dan kita harus bentuknya tulisan. Motivasi dia, kesulitannya seperti apa, terus kira-kira dampaknya seberapa besar, berapa orang yang dapat manfaat dari dia. Terus kira-kira ini yang dilakukan bisa sustain nggak? Tapi bentuknya tulisan semua. Jadi tulisan itu kalau saya usul, biasanya saya suka posting di Twitter segala macam. Tolong masukin, kalau bisa masukin juga, tolong kasih link-link. Ya, ini mau masuk ke Ono. Bisa masuk lagi ke penjuriannya kagak ya? Ini profil. Satu Indonesia Award. Bisa masukin. Nggak, saya lagi coba cari menu buat submitnya. Soalnya saya jarang submit. Nggak pernah submit juga sih. Pak. Ya. Mungkin jadi salah nangkap maksud saya Pak, yang kan untuk membuat suatu istilahnya kesimpulan dari data analisis atau pengolahan data itu harus ada yang berkompeten. Misalnya kalau dalam bidang ini kan untuk menentukan siapa pemenangnya, parameter-parameter yang dicapai untuk mengklasifikasi itu kan ada Pak. Jadi kalau misalnya dalam pemberian kredit misalnya, dulu pernah diajarin pemberian kredit. Nah, ada orang yang surveyor ngasih ngerti, kebayang maksudnya kemana sih. Jadi kira-kira gini, cara berpikirnya balik lagi ke sini, balik lagi ke makhluk ini sih sebenarnya. Jadi si AI itu bego, jadi komputer itu blow on ya. Jadi kebetulan kita sudah pernah melakukan penjurian tadi selama 10 tahun. Jadi kita udah punya data. Kalau tulisannya kayak gini dapat nilai berapa, tulisannya kayak gini dapat nilai berapa. Jadi ini tulisan di sini. Kalau ini kan 1, 2, 3. Kalau ini tulisan. Tulisan ini dapat nilai berapa, berapa. Jadi udah punya data selama 10 tahun dan ini ribuan orang. Yang ngasih nilai siapa? Juri-juri itu juga sih. Pak Emil, Pak Fasli, Mbak Dian Sastro, segala macam, dia udah ngasih penilaian, kan dicatat dari sejarah penilaiannya itu. Jadi kalau tulisannya kayak gini, kira-kira dapat nilai berapa? Udah dapat, terus saya bikin, saya minta ke teman-teman, minta dong data yang lama-lama nih, tulisannya kayak gini dapat nilai berapa gitu. Udah dapat, saya bikinin modelnya dihitung kayak prosesnya kayak gini tadi, kayak pakai Orange sih. Programnya pakai Orange, benar-benar pakai Orange, programnya pakai Orange. Dari situ langsung kita masuk. Jadi ini kita masukin tulisan yang baru. Ini tulisan baru, ini tulisan lama ya. Ini tulisan lama dengan nilai yang lama. Sekarang saya masukin tulisan baru. Kalau tulisan kayak gini dapat nilai berapa? Gitu. Jadi prosesnya gitu banget. Jadi kita harus ngasih training dulu. Kalau enggak dia nggak bisa dapat model. Gitu. Dan ini bisa dipakai buat nanti misalnya apa tadi kredit. Ini orang cocok nggak dapat kredit segala macam, ya kita masukin datanya dulu. Nanti kan klasifikasinya keluar nih. Kalau datanya seperti ini dia bagus buat dikasih kredit. Kalau datanya kayak gini lo bisa bonyok kalau ngasih kredit ke orang itu. Jadi kira-kira gitu training. Jadi harus pakai training. Kalau nggak pakai training mesinnya bego langsung. Semakin banyak datanya semakin presisi dia bisa memprediksi. Gitu kira-kira. Menjawab nggak ya? Ya menjawab Pak, makasih Pak. Maksudnya itu kan, jadi kan? Ya itu maksudnya Pak. Kebanyakan orang mikir komputer itu pinter, nggak dikasih data dia bisa nebak, kagak bisa. Komputer harus kasih data dulu baru dia pinter. Yang jadi masalah paling besar nanti adalah bagaimana ngumpulin data ini buat dikasih ke komputer itu. Jadi waktu kita main AI yang machine learning segala macam, masalah besar kita adalah bikin data buat komputer buat bisa prediksi. Kayak Google Map, beruntung banget nih Google. Yang ngasih data berapa? Ratusan juta orang kali ya. Kan pada pakai handphone semua. Kasih data ke Google gratis. Enak tuh. Dia langsung bisa prediksi. Ini bakal macet di mana. Di jalan di seluruh dunia dia bisa prediksi. Gila ini. Karena semua orang ngasih data. Oh, saya kasih lihat lagi lah biar lu pada nggak sakit hati, biar nggak terlalu sakit hati ya. Sejak kapan Google melakukan itu semua? Ya, ini kan tadi ya. Dan itu datanya kan detik.
bukan detik lah, per berapa puluh detik ngasih data tuh handphone. Oke, sekarang kita lihat sejak kapan Google memata-matai kita. Masuk ke sini timeline. Oke, kita bisa lihat sih Google mata-matain kita sejak kapan dari timeline-nya itu sih. Coba ini adalah timeline-nya saya. Jadi Google tahu saya pernah kemana aja. Kelihatan sama Google. Kota-kota yang pernah saya datangin kelihatan semuanya sama Google. Jangan khawatir, gelo nggak. Nafsu-nafsu. Dari sejak kapan? Lihat tahunnya. 2009. Dia udah mata-matain kita sejak 2009. Oke, kalau mau ngelihat kita jalan kemana, saya kasih lihat jalan. Ini kemarin ya. Ini sekarang tanggal 7 ya. Saya pindah ke tanggal 6. Ini adalah nggak keluar. Berarti saya kagak jalan 6 Oktober. Tanggal 5, jalan kagak? Oh, jalan nih. Cuman kagak kelihatan jalannya kemana. Oh, masih di rumah doang. Tanggal 4, jalan kagak? Jalan nih. Tanggal 4. Saya banyak di rumah soalnya lagi lockdown. Tapi kita bisa lihat gerakannya kelihatan banget. Ini tanggal 4 tuh hari Minggu nih kayaknya. Tanggal 4 hari Minggu ya. Oh, Sunday kan. Naik sepeda sih kemarin. Muter olahraga biar sehat. Kelihatan sama Google, jalannya kelihatan. Bayangkan Google dapetin ini semua bertahun-tahun dari ratusan juta orang. Pinter dia langsung bisa prediksi. Itu ceritanya. Moga-moga ikhlas aja ya. Kita dimata-matain sama Google. Ada pertanyaan lagi? Oke Pak, ini Ya. lebih ini ya Pak, maksudnya ini Bapak menjelaskan banyak teknis ya, dan ini sangat menarik sih ya Pak ya, apalagi kayaknya buat Pak Gomos ini sangat challenging ya Pak Gomos ya. Jadi kita kan sudah tahu ya Pak bahwa digital around you itu kita punya banyak hal yang di sekitar kita tuh digital, dan kemudian ya bisa jadi spy gitu ya Pak ya. Nah, yang Bapak tahu nih Pak, di Indonesia atau bahkan di dunia, itu bagaimana sih Pak pengaturan untuk privacy, intellectual property gitu ya, untuk kaitan dengan piracy juga gitu ya. Lebih ke arah privacy aja kali ya.